Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita, ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar apapun yang kita lakukan di hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Amin. Oke, monggo KR disilakan. Baik, hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari perwakilan kelas masing-masing, presentasi terhadap proyek yang diberikan, yakni mencari sejumlah orang, meminta mereka mengisi alat ukur, kemudian dari alat ukur tersebut kalian membuat grafik untuk data demografinya dan menghitung korelasi untuk kedua alat ukur ini. Nah, tata caranya nanti seperti ini ya. Kita mulai dengan dipilih, kalian di random, terus masing-masing ada perwakilan tiap kelas, kemudian masing-masing presentasi. Setelah itu, bagi yang tidak presentasi, tugasnya adalah bertanya tentang apa yang mereka presentasikan. Siapa tahu ada sama atau ada beda, itu boleh kalian tanyakan. Setelah itu nanti dari dosen pengampu akan menyampaikan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan untuk itu. Sehingga dari sini juga kita akan belajar untuk membantu memastikan bahwa ketika ujian akhir di hari Senin mendatang, kalian akan menjawab dengan benar. Oke, karena ujian akhir itu akan berkaitan juga dengan tugas ini. Baik, kita akan memilih perwakilan dari G, H, dan I. G, Najwa Aulia. Ada Najwa Aulia? Halo, Najwa Aulia. Iya, Pak. Oke. Kemudian H, Nurul Aprilia. Herli. Ada Nurul Aprilia? Iya, Kak. Oke, baik. Dan I, Rezi Pradipta Ali. Ada Rezi Pradipta Ali? Ada, Kak. Oke, baik. Kita mulai dari kelas G dulu. Silahkan kelas G share screen-nya. Kelas G tadi, Najwa. Silahkan share screen. Najwa, kemana dirimu? Ya. Ya, silahkan. Kita tidak punya banyak waktu menunggu. Share screen ya, Pak? Iya, share screen.
Silahkan Najwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menunjukkan hasil PPT yang saya buat. Dibaca ini, Pak? Iya, dipresentasikan. Pendahuluan waktu pengambilan data yang laporan yang saya ambil pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 10.23.15 sampai dengan Jumat 5 November pukul 23.15 adalah 58. Teknik sampling yang saya gunakan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling random sederhana dengan kuesioner. Langkah-langkah pengambilan data. Pertama, mahasiswa mengakses tautan kuesioner melalui laman SyamOke dan masuk pada bab UTS dan mengambil link. Kemudian mahasiswa membagikan kuesioner tersebut kepada orang lain untuk diisi. Mahasiswa diarahkan untuk mengumpulkan minimal 30 responden. Dalam proses penyebaran kuesioner, mahasiswa harus mengarahkan responden untuk mengisi kolom NIM. Mahasiswa yang meminta Anda untuk mengisi kuesioner ini menggunakan NIM dan mengawal responden dalam mengisi pengisian kuesioner hingga selesai. Kemudian setelah masa pengumpulan responden selesai, mahasiswa melihat data yang telah berhasil dikumpulkannya dalam berkas yang telah disaring oleh dosen pengampu pada laman website yang sama ketika mengakses tautan kuesioner lalu lanjut mengelola data yang membuat laporan pengerjaan. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik uji statik yang cocok dengan distribusi yang diperoleh. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan apakah terdapat hubungan antara variabel shyness dan dengan kesehatan mental. Pengujian asumsi dilakukan untuk melihat kenormalan di pendistribusian data. Pengujian asumsi dilakukan dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov dengan melihat signifikasi. Dengan hipotesis, langkah-langkah pengelolaan data. Setelah saya menyusun teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data secara online, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan tahap penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua jenis proses analisis, yaitu analisis demografi menggunakan statistika deskriptif dan pengujian korelasi antara variabel skor shyness dan variabel skor kesehatan mental. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Pertama, analisis pengumpulan data. Pengumpulan data dilaksanakan secara online menggunakan kuesioner online yang dibagikan kepada responden. Kedua, pengolahan data. Setelah data-data berhasil dikumpul, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti menggunakan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari responden. Hal ini dilakukan untuk mengecek kesesuaian antara data yang diperoleh. Ketiga, penyajian data. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk histogram dan pie chart. Kemudian dilengkapi dengan penjelasan singkat. Tujuan penyajian data ini yaitu agar pembaca dapat mudah memahami makna dari data yang diperoleh. Kemudian pengujian korelasi. Pertama, pengumpulan data.
Pengumpulan data dilaksanakan secara online menggunakan kuesioner online yang dibagikan kepada responden. Kedua, pengolahan data. Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan serta peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari responden. Hal ini dilakukan untuk mengecek kesesuaian antara data yang diperoleh. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis masing-masing variabel untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Setelah mengetahui data berdistribusi normal, kemudian menentukan uji korelasi yang tepat, yaitu uji korelasi Pearson. Selanjutnya melakukan korelasi antara variabel skor shyness dan kesehatan mental. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data pada penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mudah memahami makna dari data yang diperoleh. Roda juga mogok. Najwa sudah? Belum. Ya, lanjut. Berikut hasil gambar deskriptif data demografi. Dari responden yang saya dapatkan menunjukkan adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sampel yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15 orang dan sampel yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 orang. Total responden yang saya dapatkan adalah 58 orang. Kemudian pendidikan terakhir. Grafik di atas menggambarkan terakhir sampel yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 2 orang, sampel yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 40 orang, dan sampel yang berpendidikan terakhir diploma sebanyak 8 orang. Sampel yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 8 orang. Total 58 orang. Kemudian pada grafik usia, sampel yang berusia 12-15 tahun terdiri sebanyak 2 orang, 16-18 tahun sebanyak 29 orang, 19-21 tahun sebanyak 21 orang, dan 22-28 tahun sebanyak 5 orang. 45-45 tahun sebanyak 1 orang. Jadi total keseluruhan sebanyak 58 orang. Kemudian pada grafik suku, sampel yang bersuku Bugis berjumlah 16 orang, sampel yang bersuku Makassar berjumlah 13 orang, sampel yang bersuku Jawa berjumlah 12 orang, sampel yang bersuku lainnya seperti Toraja, Tionghoa, Sunda, Aceh, Batinjo, Minang, Melayu, Ambon, Batak, Blasteran, dan Betawi berjumlah 17 orang. Kemudian uji normalitas. Kesimpulannya, data skor shyness berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas skor kesehatan mental, hipotesis H0, data skor kesehatan mental berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 adalah data skor kesehatan mental yang berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui
signifikasi 0,200 sampai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kesimpulannya, jumlah responden. Adapun jumlah responden yang saya dapat sampai tanggal 3 November 2021 adalah sebanyak 58 orang. Kesimpulan dari data demografi, pada data demografi, responden pada data yang saya miliki lebih banyak perempuan. Dari 5 bagian usia, lebih banyak yang masuk pada bagian usia 16-18 tahun, yang dimana pendidikan terakhirnya lebih banyak SMA, dan yang terakhir rata-rata berasal dari suku lainnya. Kesimpulan uji korelasi, dari analisis data penelitian disimpulkan bahwa skor shyness memiliki hubungan yang cukup kuat dan negatif dengan skor kesehatan mental seseorang. Berarti semakin tinggi skor shyness, maka semakin rendah skor kesehatan mental seseorang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas H. Kelas H siapa tadi? Orang-orang hancurkan semua. Halo? Kelas H, silahkan. Baik, Kak. Apakah saya bisa hanya share screen cuma laporan, Kak? Silahkan, silahkan. Tapi jangan dibaca laporannya ya, terlalu panjang nanti waktunya. Ini waktu untuk presentasi, bukan waktu untuk membaca laporan seperti yang tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, langsung saja. Pendahuluan. Yang pertama itu waktu pengumpulan data. Adapun waktu pengumpulan data untuk tugas pengganti UTS ini dilakukan sejak awal pemberian tugas pada hari Rabu 3 November 2021. Pengumpulan data ini dilakukan selama kurang lebih 1 minggu, berakhir pada tanggal 9 November 2021. Yang kemudian, adapun teknik sampling yang saya gunakan adalah teknik purpose sampling, yaitu teknik pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Hadi tahun 2004. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pengumpulan data yang saya lakukan, yang pertama itu dengan pengumpulan data ini menggunakan pengisian kuesioner dengan membagikan link. Kemudian, langkah yang saya gunakan yang pertama dengan membagikan link tersebut, kemudian mencari responden, seperti kepada teman-teman serta keluarga atau kerabat saya dengan cara mengisi kuesioner yang telah saya bagikan tersebut. Selanjutnya, adapun link yang saya bagikan yaitu berisi dapat teman-teman lihat pada dan adapun karakteristik responden yang saya butuhkan yaitu berumur 12-60 tahun, kemudian memiliki email yang aktif dan bersedia berpartisipasi. Selanjutnya hipotesis.
Menurut Lolang, pada tahun 2014, hipotesis adalah bagian terpenting dalam penelitian yang harus terjawab sebagai kesimpulan peneliti itu sendiri. Hipotesis bersifat dugaan, karena itu peneliti harus mengumpulkan data yang cukup untuk membuktikan bahwa dugaannya benar. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan yaitu dengan teknik probabilitas, yaitu dirumuskan sebagai berikut. HA terdapat pengaruh signifikan antara sains dengan kesehatan mental, kemudian HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara sains dan kesehatan mental. Selanjutnya, adapun dasar pengambilan keputusan yaitu jika probabilitas atau signifikan lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, berarti hipotesis terbukti, maka terdapat pengaruh. Selanjutnya, jika probabilitas atau signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil F tabel, berarti hipotesis tidak terbukti, maka tidak terdapat pengaruh. Selanjutnya, adapun langkah-langkah pengolahan data yang saya lakukan yaitu sebagai berikut. Mungkin dapat dilihat sendiri oleh teman-teman sekalian. Pada tabel sains dan skor mental, selanjutnya uji koefisien regresi secara simultan atau UJF. Dapat dilihat pada tabel yang telah saya salin dari data yang saya masukkan di SPSS. Keterangan F tabel untuk responden yang digunakan adalah 58, yaitu 4,00. Jadi diperoleh bahwa signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05, yaitu sama dengan terdapat pengaruh. Selanjutnya F hitung 12,739 lebih besar dari 4,00, maka terdapat pengaruh. Baik, uji yang saya gunakan di sini yaitu uji F. Selanjutnya hasil. Yang pertama itu deskriptif data demografi. Yang pertama itu ada grafik untuk usia sebanyak 16 sampai 18 tahun berjumlah 30, 19 sampai 21 tahun berjumlah 23, usia 22 sampai 28 tahun berjumlah 4, dan usia 29 sampai 33 tahun berjumlah 2, dengan total 59 responden. Adapun diagram yang dapat teman-teman lihat menunjukkan bahwa
pada data usia yang terbanyak yaitu 16 sampai 18 tahun. Selanjutnya, grafik jenis kelamin. Adapun data dari jenis kelamin yaitu perempuan berjumlah 51 dan laki-laki berjumlah 8 orang. Selanjutnya diagram pada data jenis kelamin dapat teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya, grafik pendidikan terakhir. S1 sebanyak 10 orang, SMA sebanyak 48, dan SMP sebanyak 1 orang. Kemudian dapat dilihat diagramnya. Kemudian grafik suku, yaitu pada suku ini terbagi menjadi beberapa suku, diantaranya yaitu Bugis sebanyak 20, Mandar sebanyak 29, serta yang lainnya itu sebanyak 1 orang. Kemudian diagramnya dapat dilihat sendiri. Maaf Kak, ada kesalahan. Lanjutkan saja yang tadi, Dek. Jangan loncat-loncat. Maaf Kak, keluar tadi. Yang file itunya saja, Word-nya baru coba cek nanti itunya history di Word-nya. Atau searching kalau nggak bisa dapat. Word-nya saja dulu, nanti coba cari yang itu recent dokumennya. Itu kan biasanya. Maaf Kak, itu tadi yang belum lengkap Kak. Maksudnya lain Kak. Ya, sudah baik. Kita cukupkan untuk kelas H, kita ke kelas I. Silakan stop share, Nurul. Kelas I. Ya, Kak. Ya, silakan Rezi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian tengah semester statistik dasar saya. Yang pertama adalah waktu pengambilan data. Waktu pengambilan data saya lakukan selama 7 hari, dimulai dari tanggal 3 November sampai 9 November 2021. Teknik sampling yang saya gunakan adalah kuota sampling dengan menetapkan minimal 87 subjek yang berusia antara 12 sampai 60 tahun, memiliki email aktif dan bersedia menjadi partisipan. Selanjutnya, langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, saya menjelaskan maksud penelitian saya kepada subjek yang memenuhi kriterium-kriterium yang sudah ditentukan. Di sini maksudnya yang berusia 12 sampai 60 tahun dan memiliki email aktif. Selanjutnya, saya menanyakan kesediaan subjek untuk mengisi kuesioner. Selanjutnya, jika subjek bersedia, kuesioner berupa Google Form diberikan kepada subjek dan pengisian kuesioner oleh subjek saya pandu dan saya minta subjek untuk menjawab dengan jujur. Hipotesis pada penelitian ini menggunakan hipotesis dua arah, yaitu saya menguji signifikansi dan arah hubungan variabel. Terdapat hipotesis nihil atau H0 pada penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara shyness dan kesehatan mental. Sedangkan hipotesis alternatif adalah terdapat hubungan signifikan antara shyness dan skor kesehatan mental. Uji hipotesis menggunakan uji korelasi product moment person. Korelasi person mensyaratkan data berupa skala interval dan berasal dari sampel yang memiliki sebaran dan linear yang normal. Pada langkah-langkah pengolahan data, kedua asumsi tersebut telah terpenuhi sehingga uji korelasi product moment saya lakukan. Terdapat langkah-langkah pengolahan data. Yang pertama, saya melakukan regresi dengan menentukan variabel X dan variabel Y di antara shyness dan skor kesehatan mental. Variabel X pada penelitian ini adalah shyness, sedangkan variabel Y adalah skor kesehatan mental. Selanjutnya, melakukan uji linearitas. Hubungan antar variabel yang hendak dianalisis harus mengikuti garis lurus. Di sini saya melakukan uji linearitas dengan melihat skewness dan saya melakukan uji linearitas dengan melihat nilai signifikan pada uji linearitas regresi. Jika skor uji linearitas regresi di bawah 0,05, artinya shyness dapat secara signifikan memprediksi skor kesehatan mental. Di sini yang saya dapatkan adalah kurang dari 0,01. Berarti shyness dan secara signifikan memprediksi skor kesehatan mental. Selanjutnya saya memastikan data terdistribusi secara normal dilihat dari kemiringan data dan keruncingan data. Skor ideal skewness dan kurtosis adalah 0 dan batas toleransi distribusi untuk dikatakan normal berada di antara min 2 hingga 2. Yang saya dapatkan di sini skewness shyness berada di 0,348 dan skor kesehatan mental adalah negatif 0,09. Sedangkan kurtosis shyness adalah 0,457 dan kurtosis skor kesehatan mental negatif 0,13 yang artinya data terdistribusi secara normal. Selanjutnya bisa dilakukan uji korelasi product moment. Gambaran deskriptif demografi. Pada gambaran demografi usia, di sini terlihat yang paling mendominasi adalah
usia 16 hingga 18 tahun. Selanjutnya adalah usia usia 19 sampai 21 tahun sebanyak 23 orang, dan usia 12 hingga 15 tahun sebanyak 11 orang. Sisanya berjumlah 1 hingga 2 orang dari usia 34 sampai 40 hingga 41 sampai 45. Jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 56 orang, sedangkan sisanya 31 orang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, dari diagram ini terlihat bahwa mayoritas yang mengisi kuesioner adalah berpendidikan terakhir SMA. Sisanya adalah SMP, SD, S1, dan diploma. Sebanyak 1 hingga 10 orang. Selanjutnya suku. Terdapat 3 suku yang paling mendominasi, yaitu Jawa, Makassar, dan Bugis. Sisanya berjumlah 1 hingga 4 orang. Ada Ternate, Riau, Sunda, Madura, Papua, Kaili, Batak, Minang, Kajang, Ambon, Bima, Mandar, dan Buton. Selanjutnya adalah korelasi shyness dan skor kesehatan mental. Nilai signifikansi pada yang saya dapatkan di sini adalah kurang dari 0,001, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara shyness dan skor kesehatan mental. Dan skor R-nya adalah min 0,505, yang artinya terdapat hubungan negatif antara shyness dan skor kesehatan mental. Yang berarti semakin tinggi shyness, maka semakin rendah skor kesehatan mental. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah shyness, maka semakin tinggi skor kesehatan mental. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara shyness dan skor kesehatan mental. Di sini terdapat kesimpulan. Jumlah responden yang terkumpul sebanyak 87 orang. Selanjutnya data demografi. Yang pertama adalah mayoritas sampel berusia 16-18 tahun. Yang kedua, kebanyakan berjenis kelamin perempuan dibanding laki-laki. Yang ketiga, pendidikan terakhirnya lebih dari 50% sampel memiliki pendidikan terakhir SMA, dan suku kebanyakan yang ada terdapat 3 suku yang mendominasi sampel, yaitu suku Bugis, Jawa, dan Makassar. Saya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara shyness dan skor kesehatan mental. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan tidak terdapat hubungan signifikan antara shyness dan kesehatan mental ditolak, dan hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat hubungan signifikan antara shyness dan kesehatan mental diterima. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. 3 kelas sudah presentasi. Nah, sekarang silakan jika ada tanggapan. Raise hand ya, sudah ada 4. Kita mulai dengan Nabila Aliasyam. Silakan Nabila Aliasyam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, Pak, untuk yang presentasi paling terakhir tadi dari kelas I. Saya ingin bertanya, alasan menggunakan teknik kuota sampling pada penelitian tersebut itu kenapa? Itu saja, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, karena kebetulan saya juga mau mengkomentari tentang itu. Silakan. Alasan mengapa menggunakan kuota sampling.
Dan kenapa kamu katakan itu kuota sampling? Silahkan. Kuota sebelumnya Kak, yang seperti yang saya ketahui, kuota sampling itu menetapkan jumlah minimal atau maksimal itu partisipan, lalu ketika jumlah tersebut telah terpenuhi, maka pengumpulan data bisa dihentikan. Lalu alasan saya memilih kuota sampling karena awalnya saya bingung antara memilih accidental sampling atau kuota sampling. Karena accidental itu kan memilih secara kebetulan yang berada di sekitar kita. Tapi karena menurut saya lebih kepada jumlahnya. Saya menetapkan waktu itu saya menetapkan sebenarnya 85 jika sudah terkumpul saya berhenti melakukan pengumpulan data, tetapi saat saya lihat pada tabulasi sudah 87. Memang dari awal saya sudah menetapkan jumlah yang ingin saya kumpulkan berapa Kak sebenarnya. Makanya saya bilang kuota. Saya jawab. Oke, makasih Kak. Oke, saya jawab sekarang ya. Kuota sampling itu tidak semudah itu, satu. Yang kedua, kita memang kalau turun lapangan dengan sesungguhnya, kita memang harus menetapkan dulu berapa jumlah yang akan kita mau ambil. Kan seperti itu, seperti sudah dipelajari ya. Karena kita tetapkan pertanyaannya, apakah ketika kita menetapkan itu maka otomatis dia langsung kuota? Tidak seperti itu. Begitu juga dengan orang-orang yang bilang purposive sampling. Apakah ketika dia menetapkan kriteria, misalnya usia 18 sampai 25 tahun, apakah itu sudah termasuk purposive? Tidak. Nah, saran saya untuk teknik sampling, karena banyak yang aneh tadi, termasuk yang bilang random, tapi saya tidak melihat itu di mana randomnya. Ada video yang saya tambahkan di bagian 3 ya. Mohon ditonton kembali. Mohon ditonton ini dan materi-materi tentang sampling tolong dicek lagi. Random itu baru bisa kamu klaim random ketika begini. Misalnya saja, kamu menentukan, saya mau di SMA 1 Bantaeng. Terus, kamu ke SMA 1 Bantaeng. Minta ke sekolah, daftar nama siswa yang usia 17 sampai 18. Karena di awal ditetapkan bahwa saya, selain SMA 1 Bantaeng, saya menetapkan bahwa usia responden yang saya mau adalah 17 sampai 18. Nah, setelah itu SMA 1 Bantaeng memberikan inilah nama-nama siswa berusia 17 sampai 18 di SMA 1 Bantaeng. Nah, dari daftar nama itu kamu lihat berapa jumlahnya. Kemudian hitung menggunakan rumus. Berapa yang seharusnya, kalau jumlahnya seperti itu, berapa seharusnya sampel yang bisa diambil. Nah, ketika kamu menetapkan berapa yang harusnya diambil, kan jadinya kuota tuh, kalau menurut pengertiannya Rezi tadi. Tapi itu bukan kuota, itu tetap random. Nah, setelah keluar misalnya 85 orang dari 200 siswa yang berusia 17 sampai 25 gitu. Nah, 17 sampai 18, maka dari 200 siswa itu kita random, kita acak, muncullah 85 nama. 85 nama inilah yang kemudian kita berikan link. Jadi 85 nama inilah yang mengisi, sedangkan sisanya itu tidak mengisi karena kita tidak pernah memberikan link kepada mereka. Hanya 85 orang yang diberi link. Itu yang dimaksud dengan random sampling. Pertanyaan saya, adakah yang melakukan seperti itu? Silakan tulis di kolom chat.
Jawabannya cuma ada atau tidak? Ayo, yang lain. Apakah ada yang melakukan cara seperti itu? Oke, yang munculnya jawaban tidak ya, belum ada yang jawab ada. Itu berarti kalian tidak menggunakan random sampling. Maka kemungkinan besar yang kalian gunakan ya accidental sampling. Gitu ya. Iya, Kak. Karena kalian menyebarnya secara begitu saja. Oke, yang berikutnya. Yang tadi sudah kasih turun tangannya ya. Nur Aisyah Kasman. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan mengenai laporan dari saudari Najwa Aulia. Tadi tidak dijelaskan dalam laporan mengenai teknik uji hipotesis yang digunakan. Dan saya ingin menanyakan juga mengapa bisa dikatakan bahwa HO dan HA-nya berjumlah 100, sedangkan sampel totalnya yaitu 58 orang. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Najwa. Bisa ditulis di kolom chat pertanyaannya. Enggak, Najwa harus dengar. Ketika Najwa ditanya, Najwa harus dengar. Aisyah, tolong diulang. Ya, Kak. Tadi di laporannya tidak dijelaskan mengenai teknik uji hipotesis yang digunakan. Kemudian tertulis bahwa HO dan HA-nya itu berjumlah 100, sedangkan total sampel yang didapatkan oleh Najwa sendiri itu 58 orang, Kak. Mengapa bisa dikatakan 100? Silakan Najwa. Kalau HO tidak terdapat pengaruh yang signifikasi antara shyness terhadap kesehatan mental seseorang, sedangkan HA terdapat pengaruh yang signifikasi antara shyness terhadap kesehatan mental seseorang. Najwa, uji hipotesisnya pakai apa? Ya. Uji hipotesisnya pakai apa, Najwa? SPSS. Bukan, itu softwarenya. Uji apa, Najwa? Uji apa? Ingat bahwa kuliah ini sangat mengharapkan kalian mengerjakan sendiri. Ya, tidak meminta tolong dan kakak-kakaknya. Dari yang presentasi tadi ada yang minta tolong dengan kakak-kakaknya untuk olahkan. Dan itu salah. Kakaknya salah tangkap. Oke. Najwa enggak tahu. Terus pertanyaan kedua Najwa. Kenapa bisa subjeknya Najwa 58 terus yang tertulis 100? Salah tulis, Kak. Hati-hati ya, ketika Anda salah tulis itu akan mempengaruhi laporan nilai penilaian ya. Anda dianggap lalai dalam menulis. Berarti kami juga tidak bisa mempercayai seberapa besar Anda berperan di dalam mengolah data tersebut. Baik, terima kasih Najwa. Nabila Nur Afifah, silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada saudari Najwa Aulia dari kelas G. Jadi tadi pemaparan presentasi Najwa itu melakukan uji asumsi dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Saya pernah menonton salah satu video YouTube yang menyatakan bahwa Kolmogorov-Smirnov itu digunakan pada sampel yang kecil, sedangkan untuk sampel yang lebih dari 30 itu menggunakan analisa grafik dan skewness. Nah, pada PPT Najwa, sampelnya itu sebanyak 58 orang. Jadi pertanyaan saya adalah hal apa yang mendasari sehingga Najwa memilih Kolmogorov-Smirnov sebagai uji asumsi? Mungkin bisa dipaparkan alasan. Terima kasih.
Ya, silakan Najwa, kenapa menggunakan uji asumsi Kolmogorov-Smirnov? Kenapa Kenapa tidak menggunakan atau menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Silakan Najwa. Ya, Najwa hilang. Baik, tiap uji itu seperti yang sudah disampaikan ketika diajarkan ada syaratnya ya. Sapiro-Wheel itu misalnya Sapiro-Wheel kalau kita pakai di JSP dia hanya bisa untuk 3 subjek, 3 responden sampai 5.000. Ketika lebih dari 5.000, Sapiro-Wheel tidak sanggup, dia angkat tangan. Teori lain yang ada adalah Sapiro-Wheel itu di bawah 50. Kemudian kalau di atas 50, pakainya Kolmogorov-Smirnov. Kita juga bisa menggunakan seperti yang tadi ya, melihat skewness sama kurtosis dengan rentang -2 sampai 2. Itu juga boleh. Tinggal dilihat kapan digunakan skewness sama kurtosis itu. Itu yang harus dimasukkan ke dalam laporan, sehingga orang menjadi jelas kenapa kita menggunakan itu. Jadi semua ada dasarnya gitu. Ada orang lain, orang yang lebih berkualifikasi, orang yang lebih kompeten, orang yang lebih ahli yang sudah bilang sebelumnya bahwa kalau keadaannya begini, maka yang digunakan adalah ini gitu. Oke, baik. Yang berikut. Nurul Lutfia. Baik, terima kasih Kak. Saya mau bertanya kepada kelas G, Saudari Najwa Aulia, mengenai teknik sampling yang dijelaskan tadi. Nah, tadi Saudari Najwa menjelaskan bahwa teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling. Nah, sedangkan pada PPT yang sempat Kak Ahmad Ridva jelaskan pada pertemuan teknik sampling ini, teknik random terdiri dari 3 cara, yaitu cara undian, cara ordinal, dan randomisasi dari tabel bilangan random. Nah, dari ketiga cara teknik random yang saya sebutkan tadi, mana sih yang Saudari Najwa pilih untuk menggunakan teknik sampling random? Silakan Najwa. Najwa. Teknik yang saya gunakan metode kuantitatif. Oke, saya jawab ya Najwa. Semua ini kuantitatif Najwa. Kenapa semua kuantitatif? Karena kita cerita tentang angka. Statistik itu cerita tentang angka. Jadi pasti kuantitatif. Sehingga bukan itu jawabannya. Najwa harus menjelaskan di dalam laporan itu, kalau memang itu random sampling, ceritakan bagaimana proses randomnya. Sehingga kita bisa tahu teknik yang mana di antara 3 tadi yang Najwa gunakan. Begitu ya. Oke, yang berikutnya Nurul Fadilah Yunus. Baik Kak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Saudari Najwa Aulia dari kelas G. Pada bagian uji korelasi, Najwa hanya menguji data normalitasnya saja. Namun, yang saya pahami dan sesuai dengan yang saya pelajari pada buku Jelpa Priantalo bahwa jika kita ingin menguji korelasinya, persyaratannya itu ada 2. Datanya itu harus berdistribusi normal atau dikenal dengan uji normalitas dan bersifat linear atau uji linearitas. Mungkin Saudari Najwa dapat menjelaskan mengapa hanya menggunakan uji normalitasnya saja. Sekian dan terima kasih. Silakan Najwa. Mengapa hanya menggunakan uji normalitas dan tidak melakukan uji linearitas?
Najwa. Ya, Kak. Ya, silakan. Apa jawabannya, Najwa? Najwanya bingung. Ya, betul ya. Seperti yang tadi disampaikan, kalau kita mau uji asumsi, maka setidaknya untuk korelasi itu ada dua. Jadi uji normalitas sama uji linearitas. Oke, lanjut Nur Awalia. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikannya, Kak. Saya ingin bertanya kepada Saudari Nurul Apriliana Herli. Tadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa Saudari Nurul Apriliana Herli menggunakan uji korelasi person. Jadi pertanyaan saya, mengapa menggunakan uji korelasi person atau produk domain? Terus sebelumnya juga dijelaskan dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Tetapi dalam uji korelasi itu tidak menutup kemungkinan jika nilai signifikansi yang kita peroleh tepat di angka 0,05. Tadi belum dijelaskan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mengambil keputusan jika nilai signifikansi yang diperoleh itu tepat di angka 0,05. Terima kasih. Oke, silakan Apriliana. Apriliana, silakan. Buka dulu mic-nya. Baik, mohon maaf Kak. Alasan saya memilih correlation person yaitu karena paling sering digunakan dalam penelitian psikologi. Produk momen cocok digunakan untuk statistika parametrik jika jumlah datanya itu besar. Dan kita lihat data yang saya kumpulkan itu 59. Dengan menggunakan korelasi person, kita dapat melihat keragaman data dan dapat menunjukkan korelasinya. Kemudian untuk melihat hubungan jika nilai signifikannya tepat di angka 0,05, dilakukan perbandingan person correlation dengan R-table dengan dasar keputusan. Person correlation lebih besar dari R-table sama dengan berhubungan, dan person correlation lebih kecil dari R-table sama dengan tidak berhubungan. Mungkin hanya itu, Kak. Oke, baik. Nanti saya jelaskan di belakang nanti ya. Nur Awalia. Iya, Kak. Oke, Rizky Nur Aziza. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada KR, apakah boleh? Silakan. Saya ingin bertanya, Kak. Jadi saya pernah menemukan data hipotesis teman saya itu hipotesisnya ditolak. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan ketika uji hipotesis yang didapatkan ternyata tidak terdapat pengaruh atau hipotesis nihil diterima dan hipotesis alternatif ditolak? Terima kasih. Oke, baik. Sebentar saya jawab ya. Kita ke Nurul Miftah dulu. Nurul Miftah, silahkan. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Rezi Pradipta. Pada PowerPoint yang disajikan tadi, pada bagian uji linearitas regresi dan
uji korelasi dia menyantumkan bahwa nilai signifikansi atau nilai ketentuan dari signifikansi itu P lebih kecil dari 0,001. Nah, setahu saya Kak, kalau nilai signifikansi itu harus kecil dari 0,05. Terima kasih Kak, mohon jawabannya, penjelasannya. Oke, baik. Rezi mau menjelaskan? Silahkan. Yang tertulis pada tabel Jamovi itu Kak, titik 001. Awalnya juga saya berpikir harusnya 0,01, tetapi karena titiknya di depan, jadi saya tulisnya 0,001 Pak. Itu juga ingin saya tanyakan, apakah bagaimana cara baca yang seharusnya? Oke, baik. Ini ya. Begini ya munculnya. Titik 001 ya. Kalau titik itu berarti di depannya ada 0. Jadi dia ini 0,001. Nah, kita lihat di sini di bawah ya. Di bawah ada P lebih kecil dari 0,05, P lebih kecil dari 0,01, P lebih kecil dari 0,001. Kita pernah belajar bahwa taraf kepercayaan itu bisa 95%, bisa 99%, bisa 99,9%. Jadi makin besar taraf kepercayaan, makin bagus. Nah, kalau 0,05 itu berarti taraf kepercayaannya masih 95%. Dibanding dengan 0,01 itu taraf kepercayaannya sudah 99%. Kalau 0,001 berarti taraf kepercayaannya sudah 99,9%. Jadi sudah sangat terpercaya. Dan kata lain, kalau 1000 kasus itu hanya 1 kesalahan saja. Ya, 1000 orang yang dikasih minum obat, hanya 1 orang saja yang tidak sembuh. Gitu. Makanya dia jadi berubah. Ketika 0,05 atau 95% taraf kepercayaannya kita ceritanya mengatakan ada hubungan yang signifikan, ketika dia bergerak ke 0,01, apalagi 0,001 seperti data ini, itu sudah jadi sangat signifikan. Jadinya adalah ada hubungan yang sangat signifikan antara sinus dengan kesehatan mental. Gitu. Oke, kita ke yang berikut. Nurul Miftah. Sudah ya, Nurul Miftah. Rafilah Nabila Muhlis, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Sita, Kak. Bisa, Jis? Ya, oke. Jadi, Kak, di bagian data demografi, itu saya tidak menggunakan grafik, Kak, tapi menggunakan untuk mencari frekuensinya dan persentasenya itu saya menggunakan tabel distribusi frekuensi, Kak. Apakah hal itu benar atau bagaimana, Kak? Itu tidak. Tabel. Oke. Baik. Oke. Sudah selesai semua pertanyaan ya. Saya bahas sekalian satu persatu yang belum terjawab. Baik. Nah, sekarang kita ini untuk semester ini baru belajar sampai korelasi. Ya. Korelasi itu kita belajar ada 2. Ada korelasi parametrik, ada korelasi non-parametrik. Korelasi parametrik itu punya asumsi yang jauh lebih banyak dibanding korelasi non-parametrik. Asumsi tersebut ada yang harus diuji, ada yang tidak perlu diuji. Jadi kita cuma melihat saja. Contoh asumsi yang tidak perlu diuji adalah 2. Pertama, jenis datanya. Jadi untuk menentukan korelasi mana yang kita mau gunakan, maka kita harus lihat berdasarkan jenis data. Makanya ada pernah tabel itu yang disampaikan ya. Tabel yang nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau
datanya seperti ini, korelasi yang bisa digunakan adalah korelasi ini atau ini atau ini gitu. Kemudian asumsi kedua yang tidak perlu diuji adalah teknik pengambilan sampel. Jadi kita harus mengecek apa teknik pengambilan sampel. Terus untuk korelasi, setidaknya kalau hanya 2 variabel saja, maka ada 2 uji asumsi yang harus diuji, yaitu normalitas dan linearitas. Nah, sekarang yang kita pelajari untuk semester ini untuk korelasi parametrik, ada korelasi produk momen dari person, kemudian ada korelasi ganda, kemudian ada korelasi parsial, dan terakhir korelasi semi parsial. Kita lihat dari 4 ini, yang mana yang mungkin digunakan? Kan kita harus berpikir begitu dulu. Untuk menentukan hipotesis apa yang tepat, kita harus berpikir dulu yang mana yang mungkin digunakan. Kita cuma punya 2 variabel saja. Sedangkan korelasi ganda, itu variabelnya lebih dari 2, korelasi semi parsial minimal 3, korelasi parsial pun minimal 3. Jadi tidak mungkin kita gunakan korelasi ganda, semi parsial, dan parsial. Gitu ya. Dengan demikian, tidak mungkin kita bercerita tentang nilai F atau nilai T dari sisi ini. Ya, dari sisi ini, dari korelasi parametrik. Jadi kalau muncul di laporanmu nilai F, nilai T, itu aneh. Oke. Sekarang, untuk non-parametrik, kita cerita tentang 2 korelasi. Ada korelasi tata jenjang atau Spearman Rho, punyanya Spearman, dari Charles Spearman. Kemudian korelasi serial. Serial yang kita pelajari adalah biserial. Nah, sekarang, biserial itu bilang variabelnya, salah satu variabelnya harus berjenjang. Kita tidak punya jenjang untuk kedua variabelnya kita. Berarti gugurlah korelasi serial. Jadi yang gugur adalah korelasi ganda, semi parsial, parsial, dan korelasi serial. Gugur, tidak perlu dipakai. Berarti tinggal 2 kemungkinan. Ya, tinggal korelasi produk momen dari person sama korelasi Spearman. Oke, sekarang kita cek asumsi. Asumsi dari Spearman, data itu harus ordinal. Jadi kalau datanya interval atau rasio, kita ubah ke ordinal. Nah, sekarang datanya kita apa? Datanya kita itu interval atau rasio ya. Jadi kalau mau pakai Spearman, kita tinggal ubah ke ordinal. Terus, asumsi dari person, korelasi produk momen person, 1, datanya interval atau rasio. Oke, aman. Lolos ya. Terus, cek asumsi kedua, random sampling. Nah, kamu menggunakan random sampling tidak? Kebanyakan tadi jawabnya tidak. Ataupun mengaku random, tapi ternyata bukan random. Cuma salah paham saja terhadap random sampling. Jadi bukan random. Otomatis, kalau begitu modelnya, gugurlah korelasi person. Tidak bisa kita gunakan korelasi person. Gitu. Karena kita sudah tidak memenuhi asumsi. Oke, andaikan bahwa korelasi asumsi random itu betul. Kita dapat memenuhi. Maka kita harus memeriksa normalitasnya. Normalitas ada banyak cara, maka ketika kita memilih salah satu cara, kita harus menjelaskan kenapa saya pilih cara itu. Mana orang yang bilang cara tersebut boleh digunakan kalau keadaannya demikian. Nah, kebanyakan penentuan untuk menggunakan uji normalitas yang mana itu berdasarkan jumlah sampelnya. Berapa banyak jumlah sampelnya. Seperti tadi. Sapiro-Wheel itu jumlah sampelnya lebih sedikit dibanding Kolmogorov-Smirnov. Lebih sedikitnya kapan? Berapa lebih sedikitnya? Ada teori yang bilang kalau di bawah 50 Sapiro, kalau di atas 50 kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Ada juga yang bilang boleh kurtosis sama skewness saja, itu lebih mudah melihatnya dengan tinggal melihat apakah dia masih ada di rentang -2 sampai 2 nilai kurtosis sama skewness-nya, boleh saja. Selama kita menuliskan kenapa kita menggunakan itu benar. Ya. Tapi kalau kita tidak menuliskan, kita tidak bisa menjelaskan, itu baru dipertanyakan kebenarannya.
Tapi selama kita menuliskan dan kita menjelaskan ada orang yang bilang begini, maka saya ikuti, maka itu dianggap benar. Gitu ya. Kemudian yang berikut, setelah beres normalitas, dia normal, maka kita cek lagi uji linearitasnya. Karena cuma 2 variabel, maka yang digunakan linearitas. Seandainya lebih dari 2 variabel, bisa ke multikolinearitas. Tapi karena cuma 2, kita cuma gunakan linearitas. Ceklah linearitasnya. Kita olah dengan SPSS, JSP atau Jamovi, maka yang pertama diperhatikan adalah baris linearity-nya. Apakah dia signifikan di sana atau tidak? Apakah kecil dari 0,05 atau tidak? Kemudian setelah itu baris deviation for linearity. Nah, itu berapa? Signifikan atau tidak? Nah, kalau semuanya aman, barulah kita menggunakan korelasi product moment dari person. Jika tidak, ada yang tidak terpenuhi, maka kalau kita memaksakan menggunakan korelasi product moment person, maka yang terjadi adalah hasil dari korelasi product moment person itu underestimate atau overestimate. Jadi tidak hasil yang sesungguhnya yang keluar. Karena itu disarankan kita menggunakan korelasi lain yang lebih memungkinkan. Alternatifnya tadi setelah kita menggugurkan semua adalah korelasi Spearman. Maka kita hitunglah korelasi Spearman-nya. Kita ubah dari data interval, data rasio, menjadi data ordinal. Karena kita mau pakai program JSP, Jamovi, atau SPSS, maka yang mengubahnya tentulah software itu. Ya, jadi tinggal kasih masuk di software saja. Keluarlah hasilnya gitu. Kemudian, apa yang terjadi kalau ternyata tidak signifikan? Atau dan kata lain, H0-nya yang diterima. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan. Kalau itu dalam penelitian, maka kita harus cari penyebabnya apa. Seandainya kita bukan penganut teori bahwa uji asumsi itu harus dilakukan, maka saat kita gagal membuat HA-nya diterima, yang terjadi H0-nya yang diterima, maka kita harus cek asumsinya. Terpenuhi tidak asumsinya? Kalau ternyata terpenuhi asumsinya, maka kita harus berpikir, kita harus mencari tahu kenapa bisa ketika kita meneliti yang seharusnya diterima, malah yang muncul ditolak. Kita harus bisa menjelaskan itu. Kita harus mencari literatur yang memungkinkan membantu kita menjelaskan fenomena itu. Dan itu tidak masalah. Ya. Kalau ditolak itu tidak masalah. Itu biasa saja. Tidak perlu kita misalnya dimanipulasi datanya, diubah supaya bisa diterima. Oh, tidak seperti itu. Belum tentu memang diterima. Namanya juga hipotesis ya. Terus yang berikut. Demografi yang diminta adalah sampai pada Anda membuat grafik atau diagram. Jadi bukan sekedar tabelnya saja. Karena tabel itu cuma menjadi dasar untuk membuat grafik atau diagram. Ada hal yang diinginkan di sana. Ketika Anda memutuskan menggunakan grafik batang atau grafik atau diagram pie, itu Anda harus menjelaskan kenapa memilih diagram pie. Kenapa memilih grafik batang? Karena grafik batang, diagram pie, dan kawan-kawannya tidak sembarangan digunakan. Itu harus ada juga dasarnya gitu. Kenapa digunakan grafik ini, kenapa digunakan diagram itu. Nah, yang dimaui adalah sampai di sana. Anda paham kapan ini digunakan, kapan itu digunakan. Kalau Anda cuma sampai di tabel, itu tidak akan menggambarkan pengetahuan apakah Anda sudah pengetahuan atau pemahaman bahwa Anda sudah memahami tentang penggunaan grafik atau tidak. Makanya dimintanya sampai grafik atau diagram. Kemudian Anda masih semester 1, oke lah, tidak masalah kalau model presentasinya seperti itu. Kalau presentasi, sebisa mungkin poin-poinnya saja yang disampaikan. Nanti Anda yang bercerita melebihi dari poin-poin tersebut. Apalagi kalau ada laporan lengkapnya. Kan laporan lengkapnya sudah Anda kumpul.
Kemudian kalau diminta untuk menampilkan PPT, Anda harus siap untuk itu. Jangan sampai kayak kasus yang tadi. Dia tidak siap dan ternyata laporan yang ditayangkan pun bukan laporan yang terakhir. Terus pastikan Anda mengerjakan sendiri. Ya, ketika Anda meminta tolong untuk dikerjakan oleh orang lain, Anda tidak akan bisa menjelaskan. Tadi temannya kalian juga begitu ya. Ketika Anda tidak bisa menjelaskan, orang jadi curiga, ini kerjakan sendiri atau dikerjakan sama orang nih. Nah, ini mungkin ketidakberuntungan temannya Anda karena dia yang dapat giliran untuk presentasi. Belum tahu juga yang lain, apakah mengerjakan sendiri atau tidak. Jadi harapannya adalah Anda yang punya kompetensi setelah lulus dari mata kuliah ini. Bukan orang lain yang punya kompetensi, itu tidak penting itu orang lain itu. Terus yang berikut, regresi. Regresi itu kita belum belajar ya. Dan harusnya tidak akan muncul di dalam laporan. Tidak akan muncul pengaruh. Kita di sini bercerita tentang hubungan karena pelajarannya kita baru di hubungan. Nanti semester depan baru kita masuk ke regresi. Jadi ketika Anda menggunakan regresi itu terlalu jauh. Bukan melebihi ekspektasi, justru yang ada adalah kesalahan. Karena ada hal-hal dari regresi yang seharusnya dipenuhi, dan itu sebenarnya tidak terpenuhi di data ini. Begitu. Jadi jangan menggunakan regresi itu. Makanya tadi saya bilang juga, jangan menggunakan regresi, terus kita juga tidak mungkin keluarkan nilai F dan nilai T. Begitu ya. Oke, dari saya seperti itu. Ada tambahan dari Akmal, silahkan. Oke, KR. Ya, tadi yang dijelaskan oleh KR itu benar semuanya. Jadi saya juga heran tadinya kok bisa ada masuk analisis regresi. Nah, dari sini sebenarnya memunculkan pertanyaan, dari mana sumber itu gitu kan? Nah, apakah kalian dikerjakan? Nah, saran saya sebaiknya kalian itu harus latih secara mandiri gitu. Kalaupun misalnya kalian minta bantuan dari orang lain, itu jangan mentah-mentah ditelan semua, tapi dipelajari dulu, dicocokkan dulu dengan materi yang diajarkan di dalam kelas gitu. Nah, ini materi regresi itu materi semester berikutnya, statistik lanjut gitu. Nah, kalau ini muncul, nah ini tanda tanya gitu. Nah, sehingga itu akan berdampak pada tadi cara mengerjakan tugas. Nah, tadi kayak menguji normalitas, kok bisa menggunakan unstandardized residual gitu. Itu tidak diajarkan gitu. Ya kan? Nah, kemudian tadi ada yang menguji linearitas, tetapi tidak tahu sumbernya dari mana itu linearitas. Nah, hanya menyinggung soal skewness dan kurtosis gitu, tetapi dasarnya untuk menyatakan linear tidak, itu tidak ada di output analisis. Saya lupa tadi orang yang pertama, kedua, atau ketiga itu. Nah, terus konsisten ya, tadi ada di siapa yang presenter pertama itu. Subnya itu uji korelasi, tetapi di bawahnya itu isinya uji asumsi. Nah, ini pertanyaannya apakah kalian paham dengan apa yang kalian tuliskan itu atau tidak sebenarnya. Kasihan kalian kalau misalnya nanti diberikan suatu data, tugas kalian diminta, coba kalian ini. Kalau kalian kesulitan untuk mengidentifikasi mana variabel independen, mana variabel dependen, bagaimana merumuskan hipotesis, teknik samplingnya kayak gimana. Nah, otomatis kan itu kita harus paham gitu ya. Nah, satu step salah itu akan berpengaruh ke hasilnya. Yakin dan percaya. Jadi kalau kalian salah memahami menyusun hipotesis, nah ini tadi yang mungkin mau ditambahkan. Dalam hipotesis itu ada yang sifatnya satu arah dan dua arah gitu ya. Nah, harusnya kalian itu juga memperhatikan itu sehingga nanti ketika menguji hipotesis harus disesuaikan. Kalau hipotesisnya satu arah, jadi nanti pengujiannya juga menggunakan yang one tile. Nah, kalau dia dua arah berarti nanti pakainya yang two tile. Gitu. Nah, setelah itu apa lagi namanya? Memperhatikan apakah data kita ini jenis datanya itu kayak gimana. Itu harus diidentifikasi. Menghasilkan skor kategorika, dalam hal ini nominal atau ordinal, kemudian interval atau rasio gitu. Ini kan materi yang paling basic toh, yang kalian dapatkan di awal-awal. Kalau kalian gagal memahami itu ya otomatis kalian pasti akan salah untuk melakukan analisis
dan pastinya salah dalam menyimpulkan. Oke, KR, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Akmal. Dulu ya, semester sebelumnya Tadi tidak terdengar ada. tidak suaraku? Iya, Oh, terdengar. gitu. Ya. Dulu pertemuan-pertemuan sebelumnya di angkatan-angkatan sebelumnya itu tidak ada sesi ini terakhir, tidak ada sesi presentasinya. Tapi kami merasa ini penting untuk membereskan pemahaman sehingga ketika masuk ke ujian akhir semester itu harapannya adalah kalian sudah mampu menjawab dengan benar gitu ya. Nah, kita akan ujian akhir semester itu di tanggal 29 di hari Senin ya. Ini jamnya pagi ya. Kita akan ujian lewat Zoom. Aturannya seperti ini. Saat Zoom, semua kamera harus nyala. Kalau kamera Anda tidak nyala, maka kami akan menurunkan nilai dari ujian tersebut. Jadi kalau kamu dapat C, kasih turun 1, C minus, karena kamera tidak nyala. Jadi selama ujian harus kamera nyala. Untuk itu, kalian harus memastikan kalian berada di daerah yang sinyalnya bagus, sehingga tidak ada lagi alasan seperti pagi ini. Maaf Kak, saya tidak bisa, Tabe Pak izin okem karena jaringan kurang stabil. Tidak ada itu, saya tidak mau terima itu untuk ujian akhir semester. Tidak ada alasan seperti itu. Kemudian, yang berikutnya adalah tidak pakai latar ya. Tidak ada pakai virtual background saat ujian. Jadi kami bisa melihat apa yang ada di belakangmu gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi kami bisa tahu bahwa Anda itu bekerja sendiri. Tidak ada orang lain yang membantu Anda bekerja. Anda diizinkan untuk open book. Ya, open video atau open apapun, yang penting adalah Anda bekerja sendiri, tidak dibantu oleh orang lain. Begitu aturannya saat ujian akhir semester. Terus ujian akhir semester itu materinya adalah korelasi. Jadi Anda akan semacam diberikan soal, terus Anda harus memutuskan dia itu menggunakan korelasi apa. Terus lanjut dihitung dan lain sebagainya gitu. Karena itu akan berkait dengan semua materi-materi sebelum korelasi, termasuk uji asumsi, min median modus, terus masuk juga ke standar deviasi, masuk juga ke jenis data. Sehingga Anda harus menguasai itu untuk semester ini. Kalau Anda tidak menguasai itu, maka akan kesulitan untuk masuk semester depan saat statistika lanjut. Karena materi ini akan berlanjut ke semester depan, berlanjut ke regresi. Nah, regresi itu kalau Anda tidak kuasai korelasi akan pusing gitu. Itu ya. Jadi tolong di ujian akhir semester pastikan kameranya semua on, cari tempat yang bisa bagus sinyalnya. Kalau kameramu rusak, pinjam laptopnya orang atau beli kamera lepasan gitu yang bisa terlihat untuk dirimu gitu. Oke, kita sudah mendapat peringatan dari host utama bahwa untuk mata kuliah selanjutnya sudah bersiap untuk masuk. Jadi kita harus mengakhiri perkuliahan hari ini. Harapan kami pengajar adalah tidak ada di antara kalian yang ambil mata kuliah ini harus mengambil lagi di semester depan atau di semester pendek. Harapannya seperti itu. Jadi tentu saya yakin kalian pun berharap seperti itu. Jadi tolong pastikan Anda belajar dengan baik. Sehingga bisa menjawab ujian akhir semester nanti. Meski persentasenya tidak merupakan penentu utama sebagai kelulusan, tapi itu akan mempengaruhi nilai. Dan Anda juga sudah direview ya. Anda sudah tahu di mana kesalahan-kesalahan pada laporan Anda. Ya, sudah, sehingga Anda sudah bisa menduga mungkin bahwa laporan saya tidak akan dapat A. Minimal A minus gitu. Misalnya ya, kecuali kalau semua prosedur tadi kamu benar ya kamu A. Tapi kalau ada kesalahan, satu kesalahan pasti akan turun nilainya. Satu lagi berarti begitu terus, tambah banyak kesalahannya, tambah turun nilainya dari A, bisa saja ke C gitu. Oke, baik.
Saya kira seperti itu harapan kami. Mohon belajarlah dengan baik, karena meski Anda diizinkan untuk open book, tapi kalau Anda tidak kuasai bukunya, tidak pernah sentuh bukunya, nanti muncul pertanyaan pusing sendiri, di mana jawabannya di itu buku. Gitu ya. Tolong belajarlah dengan baik. Demikian saya kira pertemuan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.